Gitu loh. Ya. Ya nanti sejalan atau enggak ya kita lihat nanti. Kan ini belum selesai. Aku harus meyakinkan dulu dengan pemaparan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu enggak bergeser. Ya. Terus bagaimana perilaku saudara Kristen kita bergeser enggak? Ya seharusnya enggak. Orang baginda Yesus saja enggak bergeser kok ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tap-tapnya ya di seribukan ya. Kalau sudah 1000 terus tap-tap karena kita berhadapan dengan mesin TikTok. Kalau yang di YouTube relatif aman ya. Oke. Sebelum sholat maghrib tadi aku sampaikan Matius 4:10 ya. Tolong yang di rumah bisa yang Android, bisa yang hardcover. Karena waktu kita luang ya, nggak terburu-buru maka aku bacakan satu perikop penuh. Supaya jangan lagi ada yang ngomong Gus seperti itu main comot-comot ayat dasmu goblok wih. Nggak usah ya menyerang orang dari tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Gue itu nggak pernah main comot-comot ayat. Ya. Karena tujuan kita kan untuk mencari kebenaran ya. Kalau caranya sudah nggak benar ya bagaimana mau dapat kebenaran. Nih ya, lihat nih supaya jangan ada yang ngomong comot-comot ayat. Gue baca satu perikop penuh. Ya, perikopnya pencobaan. Nggak tahu yang benar itu percobaan atau pencobaan ya. Lain loh ya, percobaan. Sepertinya benar LAI ya, pencobaan. Bukan percobaan di padang gurun. Oke. 41 ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Nggak ada penjelasannya loh ya. Roh kudus atau roh nggak kudus nggak ada. Ini roh gitu aja. Kalau di Al-Quran jelas. Wahai Muhammad, kalau ada bertanya kepadamu tentang ruh, jawab. Ruh itu urusanku dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Jadi kita umat Islam sudah dibatasi oleh constraint yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nggak tahu gue ayat apa itu, surat berapa, ayat berapa, coba kamu cari. Ya, jadi nggak gampang-gampang ngomong roh. Lu tahu gagak roh itu? Masalahnya nanti terjemahan, lagi-lagi terjemahan. Roh kalau dalam edisi Inggris menjadi spirit. Nah, spirit itu bisa semangat. Jadinya bergeser lagi maknanya. Ya. Kalau kami, ini saudaraku kafir Kristen ya supaya tahu. Dalam Islam nggak boleh macam-macam, sudah dibatasi. Ya, tentang roh itu ya. Oke, maka Yesus dibawa oleh roh, ya Yesus dibawa oleh roh, ya ke padang gurun, ya. Jadi nggak ada pohon-pohonan ya, gurun. Gurun apa ya? Gurun pasir ya, gitu ya. Untuk dicobai iblis, nah dicoba dia. Iblis itu tukang mencoba. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, memang yang namanya puasa ya mesti lapar. Kalau puasa nggak lapar itu namanya nggak puasa. Karena itu sunatullah, orang nggak makan mesti lapar, gitu loh. Kalau ada orang kon poso, kamu puasa lapar nggak? Itu berarti dia melanggar sunatullah, melanggar hukumnya Gusti Allah. Ya kalau kami orang Islam bilang sunatullah. Teman-teman Islam jangan bilang hukum alam ya. Hukum alam itu saintis yang tidak berperspektif Islam. Kalau kita sunatullah, ya, bukan hukum alam lah. Alam itu ada yang punya sunnah itu ada ketetapan. Kalau dalam hukum ini sunatullah berarti ketetapan. Ya nanti kalau sunnah disandarkan dengan wajib, ya itu artinya nggak wajib. Nanti apalagi? Sunnah dilakukan dengan perilaku Rasul berarti itu seperti hadis, berarti itu hadis fiil
fi'liya, bukan kauliya. Karena hadis itu kan ada dua, ada fi'liya, ada kauliya, ada kelakuan, melakukan, ada ucapan gitu ya. Oke. Haus lagi aku. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik. Aku seneng kalau suasana gini ya, nggak keburu-buru, ada geraito. Jadi aku bisa fokus jelas no. Cuman geraito kadang-kadang sibuk dengan tugas kuliahnya juga. Oke ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Lihat saudara Kristenku, iblis saja tahu Yesus itu anak Allah. Bukan Allah anak. Anak Allah. Kalau gue cari-cari mungkin ya, tapi seingatku sepertinya ada, tapi tolong kamu juga koreksi kalau salah. Allah Bapa itu sepertinya ada ya di Alkitab. Tapi kalau Allah anak nggak ada. Kalau anak Allah ada, iblis saja tahu kok Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Ini sepertinya Gus Putih main bolak-balik. Iya memang begitu kok. Dan maknanya beda antara anak Allah dan Allah anak. Nah nanti kita ya kalau sudah menukik ke Injil Yohanes kita tahu tentang bahasa-bahasa dalam perspektif gaya bahasa apa ya? Metafora atau harafiah. Karena orang Israel itu mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Makanya kalau kamu baca, kamu jadi heran loh kok begini ya. Kenapa di perjanjian lama ditulis anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia. Wah, otaknya bingung gimana ya. Tapi kalau kita tahu antropologis Israel yang Yahudi itu bisa diterima. Lah kalau memahaminya keluar dari antropologis Israel ya bubar gue. Gitu deh. Makanya belajar agama tuh harus tahu senjatanya itu bahasa atau toolsnya atau instrumennya, bahasa, historikal, sejarah dan budaya antropologisnya. Gitu ya. Oke, ya. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini kan ya namanya iblis kurang ajar. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman keluar dari mulut Allah. Ingat, firman keluar dari mulut Allah. Firman berarti ada yang berfirman. Nanti ini kita gunakan untuk membahas enarche and hologos. Yohanes 1 pasal 1, tapi belum sampai ke sana. Bagaimana ceritanya logos itu bisa menjadi personal? Itu siapa yang bertanggung jawab tuh? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Harus tanggung jawab itu. Gue ngomong ini bertanggung jawab. Kalau gue ngomong salah dan diikuti semua, wah gue dapat dosa. Tapi kalau gue ngomong benar diikuti semua, alhamdulillah. Gitu. Makanya hati-hati ngomong. Nanti dimintain pertanggungan jawab itu. Karena jelas ini kan ditulis begini, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata gue keluar dari gue. Kata-kata gue itu personal kagak? Ini Alkitab loh. Gue gak ngutak-atik loh ya. Ini Alkitab. Gue gak berani otak-atik. Kalau terjemahannya kurang tepat, bilang ya kita tanya pada LAI. Gitu loh ya. Jadi nanti itu akan kita gunakan ketika membahas firman. Alhamdulillah. Ya, gue sebetulnya nggak bahas itu tadi, kan belum waktunya bahas Yohanes 1 pasal 1, tapi sudah ketemu itu ya sudah sekalian gitu. Sepertinya gue dikasih petunjuk, jelas no ini ya, gue jelasin. Roh apa itu? Roh penjelas gitu aja.
Bilang Roh Kudus, gue nggak tahu Roh Kudus. Dibimbing Roh Kudus, dibimbing Roh yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube, TikTok aman tuh. Tolong tap-tapnya ya. Oke. Teman-teman, gue tidak punya waktu yang tetap untuk live ya, karena kesibukannya juga bervariatif. Jadi bisanya kapan live ya live, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Tapi kalau lu sudah notice kan mesti dapat laporan itu ya. Dan gue nggak mungkin ngomongin lu gitu. Gue live gitu. Kadang-kadang anak-anak Isra aja nggak gue omongin karena nggak ada waktu gitu. Ribet gitu. Ya harusnya itu kamu itu nggak tak suapi terus ya. Kamu juga berusaha untuk makan sendiri, harus cari sendiri gitu ya. Oke, sudah situ ya, firman sudah ya. Jadi firman itu keluar dari mulut Allah. Karena ada firman, mesti ada yang berfirman gitu loh ya. Artinya firman itu apakah personal, itu nanti kita diskusikan. Oke. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan di atas bait Allah. Baitullah kalau kita ya. Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, kembali lagi, anak Allah, bukan Allah anak, ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang gini, ya. Inilah kata, begini kata orang Jawa, menantang, ya. Jatuh dari atas, ya, ditampani gini. Ya, ini kalau bahasa gue ini dilihat orang Inggris kan sekarang ada teknologi thread bisa langsung diterjemahkan ke Inggris. Memang agak repot kadang-kadang gue kecampuran bahasa daerah sih ya. Oke, ya, menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, gitu ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Jadi dia bilang ada tertulis, dijawab Yesus ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ya. Dan iblis membawanya, jadi dia teng-teng ya, dibawa ke sana, bawa ke bait Allah, mulai padang gurun, dibawa ke bubungan bait Allah, sekarang dibawa lagi kemana ini? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sekarang logika kita bekerja, ini kira-kira ini perumpamaan atau benar ya? Benar terjadi gitu maksudnya. Jadi dari padang gurun dibawa ke bait Allah, dibawa ke gunung. Pertanyaan, gunung mana? Gunung Karmel? Di mana itu namanya? Di Israel sana di mana ada gunung? Bisa nggak dicari jejak historikalnya berdasarkan catatan geografis itu di gunung mana? Ya, tapi itu bukan stressing point yang sedang aku jelaskan ya, karena ribet kalau masih ke sana. Kita ke sini dulu ya. Jadi startingnya mulainya di padang gurun, terus ke bait Allah, terus ke gunung ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tapi ya nggak iso. Cuman kan ini bahasa punya keterbatasan. Kalau kita naik ke atas gunung pun nggak mungkin semuanya nampak, karena bumi itu kan bundar. Ya. Mana tuh ada bola tuh? Apa? Roti itu ambil itu roti. Roti yang lumayan. Itu helm itu aja. Supaya ini jelas semua ini, supaya gobloknya hilang. Ya. Helm aja untuk mewakili. Harusnya bola ya. Nah, aku jelaskan. Nah, ini ya. Ini helmnya Graito ini. Waktu kecil sekarang dipakai adiknya. Sekarang adiknya sudah nggak mau pakai. Kalau Yesusnya dibawa ke gunung, ke puncak, ke gunung di sini, dia yang bisa lihat paling radius berapa? Gak mungkin dia bisa lihat yang di sini, apalagi yang di sini. Gitu loh, gak mungkin. Jadi kalau dia bilang
semuanya ya. Coba aku baca lagi ya, takut salah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Ya raiso, nggak bisa. Semua kerajaan kemegahan yang di sini nggak nampak karena bumi itu bulat. Ya di sini yang nampak ya radius ini. Saintisnya begitu, tapi aku bisa memaklumi lah, namanya keterbatasan bahasa gitu ya. Ya kita maklumi, nggak perlu kita persoalkan itu. Ini, ya, oke. Ya dibawa ke atas gunung ya, apalagi yang dijanjikan ya. Dan berkata kepadanya, semua itu, maksudnya kerajaan itu ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mulai masuk poin kita, Matius ya ke 10 ya. Lihat ini ya redaksinya ya. Mulai padang gurun, mulai bait Allah, dan sekarang klimaksnya di atas gunung, nggak tahu gunung mana, silakan kalau mau cari geografik ya, nasional geografik atau apa gitu, terserah lah ya. Kamu yang lebih pinter ya, tentang hal itu, kalau mau cari gunung mana gitu, untuk membuktikan bahwa Matius 4 ini faktual atau cuman sebuah penggambaran gitu ya. Nggak apa-apa, kadang-kadang ada yang penggambaran jadi nggak faktual gitu ya. Cuman itu nanti kita diskusikan ya. Kita mau membidik ke ayat 10-nya tentang sembah ya, tentang ibadah ya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu, diiming-iming ya, diiming-iming. Kerjaannya bajingannya gitu, tukang iming-iming. Kanjeng Nabi Muhammad dulu ketika dakwah sukses diiming-iming sama Arab-Arab bajingan, Arab-Arab kafir Quraisy itu. Harta, tahta, wanita, tapi stop, berhenti. Kanjeng Nabi, ini bahasa gue gampangannya aja, kalau mau tahu ya baca sejarahnya. Kanjeng Nabi bilang nih. Dan itu suatu bukti Kanjeng Nabi itu bukan playboy, bukan tukmis. Tukmis itu bahasa Jawa, suka pada perempuan ya. Kalau bahasanya kerennya bukan playboy. Ditawarin perempuan. Mulai yang cantik siapa, yang bahenol siapa, yang paling geboy siapa. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad memang suka perempuan, kan tinggal ngomong aja. Oke, kirim gue 10, gue berhenti dakwah. Tapi kan enggak mau. Jadi pernikahan Kanjeng Nabi itu ada dalam kontrol Allah. Bukan sakarpe dewe. Cuman kalau kamu ngaji goblok nggak pernah dijelaskan ini ya repot. Pernikahan Kanjeng Nabi itu bukan sakarepnya Kanjeng Nabi. Ya, jadi Kanjeng Nabi, jadi perilaku iblis sebetulnya ini bukan iblis lagi ya. Setan, karena kalau kami di Islam membedakan antara setan dan iblis. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah dan aku sudah jelaskan. Pertama kali disebut iblis. Berikutnya dia disebut setan. Nanti setan dari mana? Dari manusia atau dari jin? Nah, itu sudah aku bahas lah. Fikahnya sudah tersedia. Tinggal kamu mau belajar apa mau tetap goblok. Kalau mau belajar ya silakan dicari. Channel YouTube Subandi T Sukoco. Cari episode Adam, di sana aku jelaskan kenapa jadi iblis, kenapa jadi setan. Ya. Diiming-iming. Ini semua kerajaan, ini bahasa gue. Yesus, lihat ini kerajaan ini ya. Ini untuk kamu, tapi kamu sembah aku ya. Ya kerjanya iblis begitu. Tukang menyesatkan orang. Apa kata baginda Yesus? Lihat, kita nuki ke Matius 4:10. Ya. Gue baca mulai 9 biar nyambungnya enak ya. Dan berkata ya kepadanya, semua itu, kerajaan itu maksudnya, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Apa jawab Yesus? Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Subhanallah. Kalimat ini sudah mengikat loh ya. Tapi kalau sempat salah paham terus goblok, gue juga heran. Jadi Yesus, ya, ini nanti ada kaitannya di Al-Quran juga gitu. Di surat Al-Ma'idah dan di surat Ali Imran, ya. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Ya, di sini dia nggak ngomong engkau harus menyembah aku Tuhan Allahmu, kan enggak. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepada aku. Ini simple kok bahasanya, kok jadi ribet sih? Kan simple, artinya Yesus tidak bergeser menyembah Allah. Itu ajaran yang dia bawa, yang sudah dibawakan oleh seniornya Moses. Bukan menyembah Dia. Loh Gus Meti, tapi itu nanti ada ayat Yesus disembah loh. Iya, nanti tak jelas no. Tenang aja gue. Nanti tak jelaskan kenapa Yesus disembah. Dan Yesus memang harus disembah. Gimana tuh? Nanti tak jelaskan. Ya, tenang aja kau. Karena teman-teman Islam bisa babak belur kalau nggak merujuk ke original teksnya. Syarat-syarat Allah, syarat-syarat Tuhan, syarat-syarat YTHV apa? Dia disembah. Nah ini Yesus disembah. Modar gue, nggak iso bantah. Maka ajak saudara kafir Kristen kita untuk merujuk. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, ayo dek. Coba kita lihat original teksnya. Nanti kemampuan bahasa yang akan menjelaskan itu. Jadi Yesus itu bukan hanya boleh, harus disembah. Tapi apakah yang disembah terus dia menjadi YTHV? Kodise nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tuh TikToknya. Tap-tapnya berapa? Alhamdulillah sudah 2000. Tolong terus di tap-tap ya, supaya kuat dia. Ya. Oke. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allahnya siapa? Tuhan Allahnya iblis, yaitu juga Tuhan Allahnya Yesus. Tuhan Allah kita. Jangan ada pandangan Allahnya iblis bukan Allah kita, jadi repot nanti. Oh itu Tuhan Israel, bukan Tuhan. Tuhan Israel ya Tuhan kita. Tuhan negeri Mekah itu ya Tuhan kita, dan Tuhan kamu Tuhan semuanya. Jangan terus dipahami Tuhan negeri Mekah, dia di luar negeri Mekah bukan Tuhan. Goblok. Sama dengan Allah Israel. Oh bagi orang Israel dia Allah, tapi bagi di luarnya dia bukan Allah. Goblok. Sama Tuhannya iblis, Allahnya iblis. Ya Allahnya iblis, Tuhannya iblis, Tuhan kita. Gitu loh. Artinya kalau sudah begitu, apalagi Yesus tidak mengatakan aku tapi mengatakan dia. Yesus itu mengajak untuk menyembah dia atau enggak? Itu logikanya harus main. Ngaji di gue jangan otak setengah tiang bawa ke sini, harus satu tiang full otaknya. Kalimatnya jelas kok. Kok bagaimana terus Yesus disembah? Bagaimana terus Yesus jadi Allah? Coba. Gue nggak nambahin, nggak ngurangi loh ya. Kalimatnya gue baca ulang. Nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan sudah begitu ya, sudah Tuhan Allahmu ditambah lagi, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi ikatannya kuat, sudah Tuhan Allah dan diikat lagi hanya kepada Dia saja, nggak boleh kepada yang lain. Bukan nggak begini kan? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada mereka saja. Kalau Yesus sampai ngomong mereka, dia bergeser dari Yahudi.
mereka itu dia sudah jamak. Ya nanti tinggal kamu padankan, berarti Yesus mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai konsep theos? Enggak. Ya itu nantilah kita bahas. Tapi yang jelas, tunggal. Maka dia selaras dengan Markus 12:29. Ehad. Di sini juga ditambah, hanya kepada dia saja, bukan hanya kepada mereka. Enggak begitu kan? Sederhana sebetulnya. Kenapa terus jadi ribet? Makanya gue bilang tadi ya, di awal-awal tadi kan kita bilang, kita mau tahu dulu Yesus itu merubah teos yang diajarkan kepada, di sini Kristen ya, Nasrani sebetulnya, atau enggak. Maka gue bilang enggak. Dia masih setia terhadap syahadat Shema. Gitu loh. Allah yang tunggal-enggal, yang ehad. Maka hanya kepada dia sajalah, bukan hanya kepada mereka. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa waktu tuh? 58. Berapa? 58. Aduh. Enggak kerasa sudah 58. Nanti kalau di regulernya lebih tuh ya, tadi sudah 18 menit ya. Ya nggak apa-apa lah ya, nanti tinggal kamu bagi 2. Enggak, 58 itu total yang tadi. Oh, total sama yang tadi. Oh ya, alhamdulillah, berarti masih ada 20 menitan, 10 menitan. Ya. Oke. Alhamdulillah masih aman ya, belum overlapping dia. Ya, karena aku jelaskan Lukas juga ya. Jadi itu ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblisnya memble. Iblisnya minggat, nggak berani lagi. Lah Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus, kok mau dilawan? Mau diajak sirik dia, ndak mau. Ngapain lu nyembah-nyembah lu, please iblis. Akhirnya minggat dia, pergi. Ya, oke, kita coba. Tapi nanti dalam pandangan Kristen beda loh ya. Nanti tak jelaskan. Aku mau ke Lukas dulu ya. Lukas, kamu sekarang ke Lukas ya. Buka anumu ya, Lukas 4:8. Sama-sama ayat yang surat yang keempat ya. 4:8. Ya. Lukas 4:8. Sudah ya, satu perikop aku baca semua loh ya. Jadi jangan nanti bilang comot-comot ayat. Iya, memang kadang comot-comot ayat itu karena waktu ya, bukan maksudnya mau mau menggeret orang dalam sebuah kesalahan, yang enggak lah ya. Lukas 4:8. Oke. Itu sudah aku baca semua ya. Ini enggak aku jelaskan seperti tadi, aku baca saja lah ya. Intinya sama nih ya. Pencobaan di padang gurun ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, di sini berubah. Roh Kudus. Di Matius roh, jadi sudah ada penambahan. Padahal dibilang firman Allah itu jangan kamu tambah dan jangan kamu kurangi. Tapi nanti saudara kafir Kristen kita bilang, itu kan terjemahannya Gus yang ditambahi dan dikurangi, bukan original teksnya. Iya, tapi kan saudara kita memegang terjemahan. Gitu loh. Sama aku diskusi, kenapa ini babi kok dirubah menjadi babi hutan, ditambahi hutan. Dia bilang, oh itu kan terjemahannya Gus, originalnya kan tetap babi. Iya, tapi yang dipegang, kalau saudara-saudara kita ke gereja, yang dipegang itu kan terjemahannya. Gitu loh. Ya, jadi sudah berubah dia dari roh menjadi Roh Kudus.
Roh Kudus sudah hadir ini. Tapi nanti dalam konsep Trinitarian itu baru hadir di abad keempat, ya. Abad keempat, karena Tritunggal itu tidak serta-merta Tritunggal, enggak, itu juga berproses. Ya, mulai 325 Masehi di sana entry point-nya. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, nggak tahu lah ya yang benar Matius atau Lukas ya, karena Matius roh, sementara Lukas Roh Kudus ya, itu kita abaikan aja dulu ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini ada sungai Yordan lagi ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis ya. 40 hari tinggal, enggak 40 hari puasa. Di sini 40 hari tinggal ya. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar ya. Jadi bukan puasa 40 hari, tinggalnya di sini 40 hari. Dia enggak makan apa-apa. Enggak puasa di sini. Kan orang enggak makan apa-apa bukan berarti dia puasa, bisa saja enggak ada yang dimakan gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya beda. Makanya gue bilang kemarin, kalau dibilang sinoptik enggak. Beda kok isinya. Ya. Ya. Nanti tentang penyaliban Yesus, kan ada dalam kitab Kristen itu ada yang di proses substitusi penggantian. Nanti ada yang bilang Al-Quran sama dengan Injil Apokrifa, bilang enggak. Siapa bilang sama? Makanya teman-teman Islam pahami itu surat An-Nisa 157 sampai 158. Nanti baca Injil Apokrifa, Injil apa namanya? Basiledes atau apa gitu. Jadi Al-Quran tidak mengikuti itu. Ya, sama ini kan. Sepertinya sama tapi beda ya. Oke. Ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Aku baca cepat ya. Tadi kan sudah aku jelaskan di sana. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam. Sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis katanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Oh, jadi iblis ngaku punya otoritas. Nggak tahu dia diberikan kepadaku itu siapa yang memberikan kepada iblis. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, mulai ini 48. Tapi di sini ada episode yang hilang ya, episode di bait Allah. Ya. Di hubungan bait Allah enggak hadir di sini ya. Yang enggak tahu. Kalau Matius ngambil dari Lukas, berarti Matius nambahi. Kalau Lukas ngambil dari Matius, berarti Lukas ngurangi, karena nggak ada di sini bait Allahnya nggak ada, di hubungan bait Allah nggak ada. Dia padang gurun langsung ke mana itu? Kemudian tempat yang tinggi dan dia nggak sebut gunung ya. Oke, kita itu nanti tajuknya pertentangan antar ayat lah ya. Kita bisa bicarakan itu. Sementara di sini kita biarkan dulu begitu mengalir ya. Ada pertentangan atau tidak ya, seperti tadi kamu sudah bisa nilai sendiri. Langsung ke 48. Ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Podo. Ya. Di sini Tuhan Allah, Dia saja kamu berbakti, menyembahnya kepada Tuhan Allah. Sama di sini. Tuhan Allah, kepada Dia saja, bukan kepada aku, bukan kepada mereka. Enggak. Ada Dia saja. Ya. Nah, ini sebagai bukti. Masih ada waktu, Le? Kurang 7 menit. 1 menit. Molor beberapa menit gak apa-apa ya.
Ya, ini aku tuntaskan sekali karena nanggung kalau tak putus di sini. Gimana? Kalau kepanjangan ya nggak cukup. Kalau kepanjangan memorinya nggak cukup. Udah mulai lama. Ya sudah, nanti kita lihat bagaimana pandangan Kristen tentang ini ya. Gini aja, aku mau bilang di sini Matius 4:10 dan kedua Lukas 4:8 itu mengambil dari ayat aglomerasi ketiga. Ini mereka mengambil dari Ulangan 6:13. 6:13 ya. Yang isinya apa? Sama dengan ini, Tuhan Allah ya, dia saja, Tuhan Allah dia saja. Ini sami mawon. Artinya Yesus tidak bergeser dari perjanjian lama. Yesus tidak bergeser dari Yahudi tentang konsep teosnya. Nanti kita lihat Kristen bergeser enggak kan di sana. Karena waktunya kadang-kadang waktunya enggak masalah, cuman handphone yang untuk merekod itu memorinya bermasalah, dia hilang kalau terlalu panjang ya. Gini, perjanjian baru yang menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak menerima penyembahan dan bakti. Jadi ini dibawa ke Yesus ya. Ini adalah ajaran penting dalam perjanjian baru yang menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak menerima penyembahan dan bakti. Jadi dibawa ke sana. Ya monggo-monggo saja, tapi kan aku menjelaskan kepada kalian apa adanya. Ya, tidak ada seperti yang disampaikan dalam ini yang aku baca ya dari sudut pandang kekristenan. Perjanjian baru menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak menerima penyembahan dan bakti. Nggak ada hubungannya. Yesus nggak ngomong kamu sujud menyembah kepadaku kok, dan dia tidak ngomong juga mereka kok, tapi dia saja. Jadi tidak memposisikan Yesus sebagai Allah yang disembah. Tapi dalam kekristenan menjadi katanya menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak menerima penyembahan. Ya kita sekedar tahu saja ya nggak apa-apa, kita hormati saja kalau memang begitu. Tapi bagiku secara Alkitabiah tidak. Ini tidak mengatakan Yesus itu Allah yang berhak disembah dan kepadanya ya harus berbakti, enggak gitu ya. Oke. Gue takut nanti biasanya dia hilang rekodnya kalau terlalu panjang ya. Ya mungkin perlu ganti. Tapi enggak lah, ini masih bagus ya handphonenya. Ini juga dibeliin saudara kita dari mana itu, enggak tahu, aku lupa. Kok lama enggak update orangnya. Ya, kan sekarang kan ada ini kan masih yang berapa tuh memorinya nih tuh? 168. 128. Sekarang kan ada yang 2 kalinya 128 tuh yang baru. Oke, sampai di sini dulu saudara-saudaraku semua yang ada di TikTok, ada di YouTube. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Beti di channel ini ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan ya. Nanti kalau ini selesai aku akan melanjutkan yang sudah lama tertunda sampai seri yang ke-39. Ya, baru seri 39 dan banyak yang nagih itu tentang diakah nabi yang akan datang ya. Oke. Sampai sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu 1, rezeki yang barokah, 2, kesehatan yang prima. Insya Allah kalau 2 ini kita dapatkan, itu kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ya. Kalau salah satunya nggak dapat bisa repot nanti ngajinya ya. Ya, 1, rezeki yang barokah, 2, kesehatan yang prima gitu. Oke, matur nuwun yang ada di channel YouTube dan channel TikTok, insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu-waktu mendatang ya. Sampai di sini dulu akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.